Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan membuat program Decision Structure. Langkah pertama, saya akan membuat new project. Lalu saya akan membuat package. Setelah membuat package, saya akan membuat Java class yang saya beri nama if statement. Untuk mengawali codingan Java, saya akan membuat main method terlebih dahulu. Lalu saya menambahkan komentar supaya codingan terlihat rapi. Di sini saya menggunakan scanner. Jadi, kita perlu membuat objek scannernya terlebih dahulu. Di sini saya kasih nama objekku. Jangan lupa diimportkan menjadi import java.util.scanner. Lalu tambahin komentar input. Yang perlu diinputkan itu jam kehadiran menggunakan sistem out_println. Karena jam itu menggunakan tipe data integer, jadi kita perlu membuat kode integer jam objekku next in. Objekku ini diambil dari objek yang kita buat di atas tadi. Lalu saya tambahin komentar untuk proses. Prosesnya menggunakan if. If itu hanya jalanin kondisi yang true. Nah, di sini saya ketik if dalam kurung jam besar sama dengan 7. Jadi, jika yang diinputkan itu di atas jam 7, maka akan menampilkan tidak boleh masuk. Dan jika yang diinputkan itu di bawah jam 7, maka tidak akan menampilkan apa-apa. Lalu saya akan menjalankan dengan menginput jam 9, maka akan menampilkan tidak boleh masuk. Dan ini saya akan mencoba menjalankan dengan menginput angka 6, maka tidak ada menghasilkan apa-apa. Lalu lanjut ke soal nomor 2. Seperti biasa, kita perlu membuat Java class terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat nama if else. Langkah pertama, saya akan membuat main method terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan JOptionPaint, yang mana kita perlu membuat inputannya terlebih dahulu.
Yang perlu diinputkan yaitu jam. Jam di sini itu menggunakan tipe data double. Karena JOptionPen hanya bisa membaca tipe data string, maka dikonversikan ke dalam metode JOptionPen.showInputDialog. Yang perlu diinputkan di sini adalah jam kehadiran. Dan jangan lupa diimportkan jadi import javax.swing.jOptionPen. Lalu di sini saya tambahin komentar proses agar codingan terlihat rapi. Di proses ini saya akan menggunakan if else. If else itu mempunyai dua kondisi, yaitu true dan false, di mana kode yang dalam statement if itu bakal dijalankan jika kondisi bernilai true, dan ketika kondisi bernilai false, maka else akan dieksekusi. Di sini saya ketik if dalam kurung jam kurang sama dengan 7. Jadi jika yang diinputkan itu di bawah jam 7, maka akan menampilkan tulisan Anda boleh masuk. Tapi jika yang diinputkan itu di atas jam 7, maka tampilan akan menampilkan Anda tidak boleh masuk. Lalu saya akan menjalankan codingan ini dengan menginputkan angka 6, maka akan menampilkan Anda boleh masuk. Lalu ke soal nomor 3. Seperti biasa, jangan lupa membuat Java class terlebih dahulu menggunakan judul if else. Lalu saya akan membuat main method terlebih dahulu. Setelah membuat main method, lalu saya akan mendeklarasikan variabel dan tipe data. Di sini tipe data double digunakan untuk variabel alpro, pbm, matrix, sim, kti, dan double rata-rata. Lalu ini saya akan menambah komentar input. Yang perlu diinputkan itu ada nilai alpro, nilai pbm, nilai matrix, nilai sim, dan nilai kti. Nilai ini bertipe data double. Karena JOptionPen itu hanya bisa membaca tipe data string, maka dikonversikan ke dalam metode JOptionPen.showInputDialog. Ini saya menambahkan komentar lagi, yaitu proses. Proses di sini untuk menghitung nilai rata-rata.
Cara menghitung nilai rata-rata dengan menambahkan nilai ALPRO ditambah nilai PBM, tambah nilai matriks, tambah nilai SIM, dan tambah nilai KTI dibagi 5. Lalu di bawah ini ada if else. Ini fungsinya jika dia banyak kondisi. Jika nilai rata-ratanya besar sama dengan 91, maka ia akan mendapatkan grade A, dan begitu pula seterusnya. Dan yang terakhir, output menggunakan metode JOptionPan.showMessageDialog yang di dalam kutip itu untuk yang ditampilkan dengan memanggil variabelnya. Lalu dijalankan dengan memasukkan nilai ALPRO, nilai PBM, nilai matriks, nilai SIM, dan nilai KTI. Maka muncullah nilai rata-rata beserta grade-nya. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu nested if. Buat Java class terlebih dahulu. Lalu membuat main method. Di sini saya menggunakan scanner, jadi perlu membuat objek scanner terlebih dahulu. Dan jangan lupa diimportkan. Yang perlu diinputkan itu lama parkir menggunakan sistem outPrintLine. Lama parkir itu bertipe data integer, sama dengan objeknya input.nextIn. Integer total biaya ini untuk menyiapkan variabel total biaya parkir. Lalu di sini ada if jam besar 0 itu mengecek apakah parkir lebih dari 0. Jika kurang, maka dianggap tidak valid. Selanjutnya ada if jam sama dengan 1, itu total biaya 5.000. Ini jika parkir 1 jam, maka biayanya itu 5.000. Lalu di sini ada if jam kecil sama dengan 5, itu tandanya di jam pertama 5.000, lalu jam kedua sampai jam kelima itu ditambahkan
3.000 per jam. Else ini untuk di atas jam ke-6, maka ditambahnya 2.000. If total biaya besar 25.000, ini jika biaya lebih dari 25.000 maka dibatasi maksimal 25.000. Untuk menampilkan menggunakan sistem outprint line, total biaya parkir, lalu dipanggil variabel total biaya parkir. Kalau yang diinputkannya itu kurang dari 1 jam, maka yang ditampilkan input jam tidak valid. Lalu kita jalankan. Nah, yang terakhir ini soalnya switch case. Seperti biasa, buat Java kelasnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa membuat main method. Lalu saya membuat komentar untuk objek scanner. Di sini karena saya menggunakan scanner, jadi saya perlu membuat objek scannernya terlebih dahulu dan jangan lupa diimportkan. Lalu saya tambahkan komentar lagi yaitu input. Di sini yang perlu diinputkan itu ada hari. Hari itu menggunakan tipe data string. Lalu tambahin objek scannernya dot next line karena menggunakan di tipe data string. Switch case ini digunakan untuk memilih satu kondisi saja dari beberapa pilihan. Jika yang kita pilih Senin, maka akan menampilkan today is Monday. Fungsi break di sini untuk menghentikan eksekusi switch setelah suatu case dijalankan. Dan begitulah seterusnya.
Lalu saya jalankan dengan mengetik hari Kamis.